Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami tim peneliti menyampaikan laporan penelitian terkait dengan judul penelitian kami, evaluasi magang persekolahan dengan pendekatan Context Input Process Product untuk peningkatan kompetensi lulusan dalam kurikulum Merdeka Belajar MBKM pada masa pandemi. Pendahuluan analisis situasi. Pandemi COVID-19 berimbas atau berdampak terhadap kondisi pembelajaran di kampus. Yang kedua, magang persekolahan selama ini dilakukan dengan model konvensional. Yang ketiga, diperlukan terobosan baru untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 pada kualitas lulusan mahasiswa, sehingga diperlukan langkah apakah magang persekolahan sudah baik sesuai dengan tuntutan MBKM. Untuk mengevaluasi ini, maka dilakukan menggunakan model CIP. Bagian kedua, permasalahan mitra, bahwa mitra atau sekolah mengalami stagnan dalam pembelajaran, terutama adanya pandemi COVID-19. Bagian kedua, yang B, butir kedua, diperlukan upaya kolaboratif antara kampus dengan mitra untuk mengatasi keadaan tersebut. Tujuan dan sasaran, mengevaluasi program magang persekolahan dengan model CIP, mengetahui setiap komponen program magang dilihat dari model CIP, menyusun langkah perbaikan program magang persekolahan untuk waktu ke depan dengan dasar evaluasi. Kemudian sasaran, penelitian ini adalah mahasiswa magang persekolahan, guru pendamping magang, dosen pembimbing magang, dan kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto dan SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto. Adapun kriteria keberhasilan evaluasi model CIP sudah ditetapkan dalam FGD. Hasil yang diperoleh untuk output, capaiannya bahwa untuk konteks, bahwa sudah ada kejelasan tujuan magang, kemudian adanya buku magang, kemudian capaian dalam konteks, dalam komponen input masuk dalam kategori sangat baik, komponen dalam proses masuk dalam kategori baik, dan capaian dalam komponen produk masuk dalam kategori sangat baik. Manfaat yang diperoleh, yang pertama, bahwa fungsi dan manfaat penelitian ini adalah berfungsi sebagai fungsi evaluatif, yang kedua fungsi kuratif dan antisipatif, dan yang ketiga fungsi kolaboratif. Dampak ekonomi dan sosial dari kegiatan ini, bahwa mahasiswa mendapatkan dampak ekonomi dan sosial karena mereka berinteraksi dengan sekolah, dengan masyarakat yang ada di SMP Muhammadiyah 1 dan SMA Muhammadiyah 1, terutama adalah masyarakat atau mahasiswa yang berasal dari luar daerah, sehingga kemudian berkontribusi juga terhadap peningkatan input sekolah-sekolah swasta yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Maka ketika mereka difungsikan sebagai duta publikasi, mereka sekolah dan mahasiswa yang magang mendapatkan kebaikan yang banyak. Yang selanjutnya, kendala atau hambatan, kendala yang terkait dengan waktu, karena waktu yang terbatas, maka kemudian memberikan hambatan terhadap proses penelitian ini, tetapi kemudian bisa ditangani dengan cara kita menguatkan koordinasi, meningkatkan kinerja sehingga dalam waktu yang singkat ini bisa terselesaikan, dari mulai perencanaan sampai penulisan artikel jurnal. Kesimpulan yang pertama, bahwa pada komponen konteks rata sudah masuk, capaiannya adalah kategori sangat baik. Kemudian komponen input masuk dalam kategori sangat baik. Kemudian pada komponen proses,
kategorinya baik karena ada beberapa catatan mahasiswa masih memiliki keterbatasan terutama dalam pengembangan pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang interaktif. Kemudian pada komponen produk rata-rata sudah masuk kategori yang sangat baik. Kemudian saran bahwa waktu pelaksanaan magang ke depan perlu diperkuat atau dipertajam lagi terutama untuk waktu dan efektivitasnya. Kemudian yang kedua, penambahan materi bisa dicangkokkan dalam mata kuliah yang sudah ada sehingga kemudian keterbatasan mahasiswa tadi dalam pengembangan model pembelajaran inovatif dan media pembelajaran yang interaktif bisa ditingkatkan. Kemudian diperlukan pembiasan karakter sehingga dengan pembiasan tersebut mahasiswa memiliki kekuatan kedisiplinan dalam mengatasi keterbatasan. Rekapitulasi biaya yang sudah dibelanjakan, ini sudah dibelanjakan habis. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.